Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan individu dengan pemapar materi. Saya Nanang Reza Ziaur Rahman dengan NIM 12020400887. Saya Nurul Afwah Humayah dengan NIM 120204094. Dan saya sendiri Nur Kolbi Aulia dengan NIM 12020404092. Pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan individu, mengenai ciri-cirinya, tahapan-tahapannya, pola-polanya, dan tugas-tugasnya. Masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh Nanang Reza. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan individu. Ciri-ciri pertumbuhan yang pertama adalah dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Yang kedua, dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks-refleks tertentu. Yang keempat, dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, atau dada. Jadi dapat dikatakan ketika individu sudah mempunyai ciri-ciri seperti bertambahnya ukuran fisik, hilangnya ciri-ciri lama, maka dapat dikatakan individu tersebut mulai bertumbuh. Ciri-ciri perkembangan individu. Yang pertama adalah perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Yang kedua, perkembangan memiliki tahapan yang berurutan, mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang sempurna. Yang ketiga, perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. Yang keempat, perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus melewati tahap demi tahap. Jadi, jika sudah banyak fungsi yang dapat dijalankan oleh individu atau seseorang, maka dapat dikatakan dia sudah mulai berkembang. Walaupun setiap individu mempunyai kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan individu melalui beberapa tahapan, tidak langsung kepada tahap yang lebih tinggi. Tahap yang pertama, yaitu tahap balita, bayi di bawah umur 5 tahun. Tahap balita berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan individu yang pertama. Mengapa? Karena pada tahap balita ini, fungsi anggota tubuh pada individu masih minim, seperti hanya menggerakkan kaki dan tangannya. Kemudian berkembang jadi bisa berbicara dan lain sebagainya. Dia dapat dikatakan hanya beberapa fungsi anggota tubuh yang dapat dijalankan. Kemudian tahap anak-anak, jangkauan usia 6-10 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai bisa merasakan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, anak-anak berada
juga tahapan remaja, usia 11-18 tahun. Pada tahapan ini, individu sudah mulai berkembang pesat. Tidak hanya dapat menggerakkan anggota tubuhnya, tidak hanya dapat merasakan lingkungan sekitarnya, namun pada tahap ini individu sudah mulai mempunyai emosionalnya sendiri, cara berpikirnya sendiri, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir yaitu tahap manula, manusia lanjut usia di atas umur 50 tahun. Tahap balita. Tahap ini merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah manusia itu dilahirkan. Pada perkembangan ini, tahap ini, individu sudah mulai bisa untuk mengembangkan sistem-sistem motoriknya, seperti ia sudah bisa tengkurap, merangkap, berjalan, dan berlari. Maka dari itu, pada tahap ini, individu sudah mulai bisa untuk menggunakan fungsi tangan dan kakinya. Selain dari bisa mengembangkan sistem motoriknya, pada tahap ini, individu sudah mulai bisa menjalin komunikasi, yakni dengan tertawa, berteriak, dan mengucapkan beberapa kata yang memudahkan ia untuk dapat berbicara nantinya. Jika balita sudah mulai dewasa, yaitu kisaran umur 4-5 tahun, pada tahap ini individu sudah mulai bisa untuk bertepuk tangan, meminta minum dari gelas, dan memakai baju sendiri, yakni sudah mulai untuk beranjak pada tahap anak-anak. Tahap anak-anak. Pada tahap ini, individu sudah mulai bisa untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar, yakni bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan rasa ingin tahunya pun sangat besar, yakni kepoan. Lalu keinginannya pun sangat tinggi. Dan pada tahap ini individu sudah mulai mengenal baik dan buruknya suatu hal dan emosi yang masih berubah-ubah. Tahapan remaja. Pada tahapan ini individu sudah mulai mengalami perubahan fisik dan psikologi yang besar. Perubahan fisik yang terjadi pada tahapan remaja ini disebabkan oleh hormon-hormon reproduksi yang mulai berkembang. Banyak orang yang beranggapan bahwa individu pada tahap ini seringkali menyimpang ataupun nakal. Namun bukan seperti itu. Pada tahap ini, remaja mulai membentuk identitas dirinya dan menonjolkan siapa dirinya itu. Namun dengan cara yang berlebihan. Jadi, banyak orang beranggapan individu pada tahap ini sering kali menyimpang ataupun nakal. Perubahan fisik yang terjadi pada tahap individu ini dapat kita bedakan antara pria dan wanita. Perubahan fisik pada laki-laki biasanya dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki telah berfungsi, ditandai dengan peristiwa mimpi basah. Mengenai ciri lainnya dapat kita lihat dada yang mulai melebar dan membidang, suara yang mulai besar atau berat, kemudian tumbuhnya rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, dan tumbuhnya jakun. Perubahan fisik yang dialami oleh perempuan biasanya dimulai oleh organ-organ reproduksi perempuan yang mulai berfungsi, ditandai dengan adanya head. Ciri lain yang terdapat pada wanita yaitu payudara dan pinggul yang mulai membesar, kulitnya yang menjadi halus, suaranya kecil dan lembut, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Terakhir, tahapan manula. Pada tahapan ini, individu mengalami penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran, berkurangnya penglihatan, dan gerakan menjadi lambat karena persendian kaku, tulang mulai keropos atau osteoporosis, tubuh lebih cepat letih, dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Adapun tahapan perkembangan berdasarkan psikologis yang dipaparkan oleh
manusia membagi fase perkembangan menjadi 3 fase utama, yaitu fase anak awal. Pada usia 0 sampai 3 tahun ditandai dengan masih suka membantahnya individu atau menentang terhadap orang lain. Karena pada fase ini anak masih belum bisa untuk mengerti akan lingkungan sekitarnya. Adapun fase kedua yaitu keserasian sekolah pada usia 3 sampai 13 tahun. Pada fase ini juga anak masih mulai membantah, suka menentang kepada orang lain, terutama pada orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu fase kematangan pada usia 13 sampai 21 tahun. Pada fase ini, anak mulai menyadari akan berbagai kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, menghadapi suatu hal dengan sikap yang sewajarnya, dan ia sudah mulai bisa untuk menghargai dan menghormati orang lain. Pola pertumbuhan dan perkembangan individu akan dijelaskan oleh Nanang Reza. Pola pertumbuhan dan perkembangan. Pola pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase embrionik dan yang kedua fase pasca embrionik. Yang pertama fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus di dalam uterus saat masa kehamilan hingga melahirkan. Dalam fase ini dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama tahap fertilisasi, yang kedua tahap pembelahan sel, yang ketiga tahap blastulasi, yang keempat tahap gastrulasi, yang kelima tahap neurulasi, dan yang keenam tahap organogenesis. Tahap fertilisasi yaitu proses peleburan sel sperma dan sel telur membentuk zigot. Pada tahap ovulasi, oosit sekunder terlepas dari ovarium dan ditangkap fimbre dan berjalan ke oviduk atau saluran telur. Di tempat inilah fertilisasi terjadi. Yang kedua, tahap pembelahan sel. Setelah tahap fertilisasi akan menghasilkan sel-sel berukuran kecil membentuk morula. Yang ketiga, tahap blastulasi. Pada fase ini, zigot yang telah membelah dan membentuk morula akan memiliki rongga berisi cairan yang disebut blastosol. Tahapan ini disebut dengan tahap blastula. Yang keempat, tahap gastrulasi, merupakan proses pembentukan 3 lapisan embrionik, yaitu endoderm, mesoderm, dan exoderm. Pada tahap ini terbentuk lekuk-lekuk pada embrio. Tahap yang kelima, neurulasi, merupakan proses pembentukan bumbung neural. Neurulasi pada manusia terjadi dimulai dengan lempeng neural yang terbentuk dari hasil penebalan lapisan ektoderm. Yang keenam, tahap organogenesis, yaitu proses pembentukan organ di dalam tubuh setelah mengalami tahap embrionik. Jadi teman-teman, fase embrionik ini merupakan pola pertumbuhan dan perkembangan individu sebelum individu tersebut lahir. Fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara berurutan akan terjadi dimulai dari bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa tua. Tugas pertumbuhan dan perkembangan individu yang akan dipaparkan oleh Nurul Afwa Humayah. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah hal yang pasti, bahwa setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan waktu. Tugas belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis.
tugas-tugas perkembangan harus sangat diperhatikan oleh orang tua. Sebagai seorang pendidik, perhatian orang tua sebagai seorang pendidik sangat diperhitungkan untuk keberhasilan tugas perkembangan. Hal-hal yang menimbulkan tugas-tugas perkembangan antara lain: 1. Adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. 2. Adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang. 3. Adanya tuntunan kultural masyarakat sekitar. Tugas-tugas perkembangan masa bayi menjelang kanak-kanak, yaitu belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar mengontrol cara-cara buang air, belajar mengetahui jenis kelamin, menguasai stabilitas jasmania, memiliki konsep sosial dan fisik meskipun sederhana, belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tua, saudara, serta orang-orang dekat lainnya, belajar membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta pengembangan hati nurani. Tugas-tugas perkembangan anak-anak, yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan saat bermain, membina sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memerankan peran pria dan wanita, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan kehidupan, mengembangkan kata hati, moral, dan skala nilai yang selaras, mengembangkan sikap objektif terhadap kelompok dan lembaga. Tugas-tugas perkembangan remaja yaitu mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin, mencapai peranan sosial sebagai seorang pria dan wanita, menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria dan wanita, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab, mencapai kebebasan emosional dan mulai menjadi diri sendiri, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi. Tugas perkembangan dewasa yaitu mulai bekerja mencari nafkah, mulai memilih teman atau pasangan hidup, memasuki dunia kehidupan berumah tangga, belajar hidup bersama dalam suasana rumah tangga, mengelola tempat tinggal untuk keperluan rumah tangga dan keluarga, membesarkan anak-anaknya, menerima tanggung jawab kewarganegaraan yang sesuai, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menyenangkan. Tugas perkembangan setengah baya yaitu mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih dewasa, membantu anak-anak remaja yang berusia belasan tahun agar berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya, menghubungkan diri sedemikian rupa dengan pasangannya sebagai pribadi yang utuh, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan psikologis, mencapai dan melaksanakan penampilan yang memuaskan dalam karir, menyesuaikan diri dengan kehidupan orang yang berusia lanjut. Tugas perkembangan usia tua yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmanianya, menyesuaikan diri dengan keadaan pensiun dan berkurangnya penghasilan, menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya, membina hubungan yang tegas dengan teman seusianya, membina pengaturan jasmani sedemikian rupa agar memuaskan dan sesuai dengan kebutuhannya, menyesuaikan diri terhadap peranan sosial dengan cara yang luwes. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.